Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita serta diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah GBI Graceful hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati kita mau mengucap syukur untuk sepanjang minggu ini kita sudah disertai oleh Tuhan, kita sudah dipimpin oleh Tuhan di sepanjang aktivitas kita, dan sekarang tiba saatnya kita untuk kembali datang ke hadiratnya untuk memuji, menyembah nama Tuhan dan juga mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan setiap tuntunan Tuhan dalam pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hari-hari yang telah kami jalani. Kami percaya Engkau telah memberkati hari-hari kami. Dan tiba saatnya sekarang kami untuk kembali datang ke hadirat-Mu untuk menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua dimanapun kami. Kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Kuasa Tuhan terus bekerja. Meskipun kami berbeda secara jarak, tetapi firman Tuhan berkuasa dan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami udah dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau tofan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia,
Tuhan datang mendekat, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Yesus. Haleluya. Banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh hamba-Nya pada sore hari ini. Kita mau katakan bahwa firman Tuhan adalah firman Tuhan yang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sanggup mengubah seluruh kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Dalam jadi pengakuan kami Tuhan Yesus. Yes.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Salam saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita, di mana kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Nya, dan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita minta urapan Roh Kudus menyertai dalam ibadah yang kita lakukan pada hari ini. Dan biar Roh Kudus, Roh hikmat dan pewahyuan, Roh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin dan menolong kita saudara-saudara, sehingga firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dapat kita mengerti dan kita dapat melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan
untuk Amen. beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Yes. Diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang ajaib, firman-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku Yes. dan terang bagi jalanku. Amen. Firman-Mu adalah jawaban dari persoalan hidup kami. Oleh karenanya kami mempersilahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh hikmat dan pewahyuan, Roh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri yang memimpin dan menolong kami Tuhan, sehingga tatkala kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Amen. Salam saudara. Shalom. Sehat semua? Puji Tuhan. Bahagia? Amen. Bersyukur? Yes. Puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema langkah-langkah untuk menerima kesembuhan. Saya percaya saudara yang sakit, saudara ingin sembuh. Amin. Amen. Karena orang sakit itu nggak enak, saudara-saudara. Ya. Kita mau sehat, kita mau prima. Oleh karena itu, mari dengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Karena firman Tuhan adalah firman yang berkuasa, firman yang ajaib, firman yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, saya ajak kita sama-sama membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca dan merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Matius 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca dan kita dengar, saudara-saudara, kita melihat satu kisah yang menarik. Setelah Yesus turun dari bukit, saudara-saudara, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tiba-tiba, saudara-saudara, ada seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Lalu sujud menyembah kepada Yesus. Dan dia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu, saudara-saudara, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga, saudara-saudara, orang yang sakit kusta itu tahir. Orang yang sakit kusta itu sembuh. Saudara-saudara, saya rindu kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang beriman, percaya, dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan. Khususnya bagi saudara-saudara yang pada saat ini sedang terbaring sakit. Apakah saudara ada di rumah, dimanapun saudara berada, percayalah saudara-saudara, mujizat masih ada, kesembuhan masih terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menerima kesembuhan dari Yesus? Langkah yang pertama, saudara-saudara, datang kepada Yesus. Ketika seorang yang sakit kusta melihat Yesus, maka segera dia datang, saudara-saudara. Ya. Dalam Markus 8 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Pertanyaannya, saudara-saudara, untuk apa seorang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus? Ia ingin, saudara-saudara, Yesus mentahirkan dia. Ia ingin, saudara-saudara, Yesus menyembuhkan dia. Karena pada waktu itu, saudara-saudara, orang yang sakit kusta itu sangat tersiksa hidupnya. Tersiksa baik karena penyakitnya, dan juga tersiksa karena dikucilkan oleh orang banyak, saudara. Oleh karena itu orang sakit kusta itu, dia datang kepada Yesus. Dia mau sembuh, saudara. Dia mau Yesus mentahirkan dia, saudara. Nah, bagaimana dengan saudara saat ini? Ketika saudara sedang sakit, kepada siapakah saudara akan datang? Apakah saudara datang kepada paranormal? Apakah saudara datang kepada dokter? Apakah saudara datang kepada Yesus yang kita percayai dapat menyembuhkan sakit penyakit kita? Kepada siapa saudara datang akan menentukan hasilnya, saudara-saudara. Orang yang sakit kusta, dia datang kepada Yesus, dan hasil akhirnya ia menerima kesembuhan dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, pastikan ketika saudara sakit, saudara datang kepada Yesus. Yes. Ya. Saudara boleh saja datang ke dokter. Saudara boleh saja minum obat. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, ketika saudara sakit, saudara perlu datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah tabib yang agung, ajaib, dan berkuasa. Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit yang kita alami, saudara-saudara. Lalu langkah yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita dapat menerima kesembuhan dari Yesus? Langkah yang kedua adalah sujud menyembah Yesus. Dalam Matius 8 ayat yang ke-2b, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, lalu sujud menyembah dia dan berkata. Seorang yang sakit kusta itu, saudara-saudara, ketika dia datang kepada Yesus, lalu dia sujud menyembah kepada Yesus. Ia merendahkan diri di hadapan Yesus. Ia meninggikan Yesus. Ia mengagungkan Yesus. Ia memuliakan Yesus. Karena orang yang sakit kusta itu, saudara-saudara, menyadari akan keadaannya. Dia membutuhkan Yesus di dalam kehidupannya agar dia bisa menerima kesembuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau kita mau sembuh dari penyakit yang kita alami, kita perlu datang kepada Yesus. Kita perlu menyembah dia. Kita perlu memuliakan dia. Kita perlu meninggikan dia. Bukan meninggikan yang lain, saudara-saudara. Karena hanya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang dapat menyembuhkan kita dari segala penyakit apapun juga, saudara-saudara. Lalu langkah yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita dapat menerima kesembuhan dari Yesus? Langkah yang ketiga adalah percaya. Percaya
bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Amin. Amin. Dalam Matius 8 ayat yang kedua C, firman Tuhan dengan jelas berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Seorang yang sakit kusta ini dia percaya, saudara-saudara, ya. Jika Yesus mau, Yesus dapat mentahirkan dirinya. Orang yang sakit kusta itu percaya, saudara-saudara, ya. Kalau Tuhan mau, kalau Yesus mau, Yesus dapat menyembuhkan dia, saudara-saudara. Dia yakin betul itu. Dia percaya betul itu, saudara-saudara. Kita juga sebagai orang-orang Kristen, saudara-saudara. Kita juga sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, harus memiliki iman bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita. Amin. Amin. Iman yang dapat meraih kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita sehingga kita dapat mengalami kesembuhan, saudara. Iman seorang perwira di Kapernaum dapat menyembuhkan hambanya yang sakit. Waktu hambanya sedang sakit, perwira ini datang kepada Yesus. Ya. Lalu Yesus berkata bahwa dia akan ke rumah perwira itu. Tetapi perwira itu berkata, ya, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya, saudara-saudara, ya, bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Dia percaya betul bahwa Yesus memiliki kuasa yang besar, bahwa Yesus sanggup untuk menyembuhkan hambanya. Dia percaya betul. Dia percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Dan iman yang bekerja mengakibatkan hambanya yang sakit disembuhkan oleh kuasa Yesus. Haleluya. Iman seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan itu juga menyembuhkan dalam kehidupannya, saudara. Walaupun selama 12 tahun dia tersiksa karena pendarahan yang terus-menerus. Tetapi ketika dia percaya, dalam hatinya dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dirinya. Dan iman yang dimiliki oleh wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan ini menggerakkan hati Yesus untuk menyembuhkannya. Jadi pastikan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara berdoa memohon kesembuhan dari Tuhan, pastikan bahwa kita percaya, bahwa kita yakin Yesus dapat menyembuhkan kita. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, percaya saja, percaya saja, percaya saja bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Lalu yang keempat, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus, kita harus berserah kepada kehendak Yesus. Dalam Matius 8 ayat yang kedua C, firman Tuhan berkata, Tuhan, jika
Tuhan mau. Tuhan, jika Tuhan mau. Artinya, saudara-saudara, seorang yang sakit kusta itu tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi ia berserah kepada kehendak Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau. Bukan kemauan dia, bukan kemauan siapapun yang dapat menyembuhkan seseorang, tapi kemauan Yesus sendiri yang dapat menyembuhkan orang yang sakit. Oleh karenanya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh memaksa Tuhan untuk menyembuhkan kita, tetapi kita berserah kepada Tuhan. Tetapi kita berserah kepada Yesus. Kalau Yesus mau, maka Yesus dapat menyembuhkan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan paksakan kehendak kita. Jangan paksakan kemauan kita untuk menerima mujizat. Tapi kita harus belajar berserah. Berserah kepada kehendak Yesus sendiri di dalam kehidupan kita. Karena jika Yesus mau, Yesus dapat menyembuhkan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi setelah orang yang sakit kusta datang kepada Yesus, sujud menyembah dan berserah kepada Yesus? Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila saudara datang kepada Yesus, sujud menyembah, percaya kepada Yesus, dan berserah kepada Yesus, maka jika Yesus mau, Yesus dapat menyembuhkan saudara. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita minta belas kasihan dari Yesus, agar Yesus mau menyembuhkan kita. Karena kalau Yesus mau, saat ini juga saudara yang sakit, apapun penyakitmu, Yesus dapat menyembuhkan saudara. Yakin, percaya, yang terbaik Tuhan pasti berikan kepada kita. Yakin, percaya sungguh-sungguh bahwa mujizat masih terjadi sampai pada saat ini. Karena Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya bila kami sakit, maka kami datang kepada Tuhan. Kami menyembah Tuhan, dan kami percaya kepada Tuhan, dan kami berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk menyembuhkan kami. Beri kami iman yang kuat, Tuhan Yesus Kristus, agar ketika kami mengalami masalah, ketika kami mengalami sakit penyakit, kami datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yes. Mujizat-Mu masih terjadi. Yang sakit menjadi sembuh,
Yes. Oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena perkenan Tuhan, oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ajarkan untuk makin mempercayai Tuhan, untuk makin berserah kepada Tuhan. Yes. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan, rencana-Mu yang jadi. Biar segala sesuatu yang terjadi mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, mari kita iman, mari kita percaya dengan sungguh-sungguh, mukjizat masih terjadi sampai saat ini. Bila saudara sakit, letakkan tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita muliakan namanya, mari kita tinggikan namanya, dan kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, dan kita berserah kepada Tuhan. Sebab jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saudara dan saya. Mari kita tumpangkan tangan kanan kita pada bagian tubuh kita yang sakit. Kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau perkasa, Engkau penuh dengan kasih, Engkau penuh dengan kemuliaan. Engkau sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Tuhan sudah menyembuhkan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini, kuasa-Mu bekerja Tuhan, kuasa-Mu bekerja, mukjizat-Mu terjadi, mukjizat-Mu terjadi, mukjizat-Mu terjadi, mukjizat-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan, haleluya, haleluya. Yang susah dihiburkan, yang bermasalah Tuhan tolong, sehingga dengan pertolongan Tuhan, masalah yang dihadapi dapat diatasi, dapat diselesaikan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Biar hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan menguasai kehidupan kami, sehingga kami dengan pertolongan Tuhan dapat mengatasi masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia. Kami percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang bermasalah Tuhan jawab, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Maruf Amin, bersama dengan para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para kepala desa, para lurah, para RW, para RT, semua pemerintahan yang ada di Indonesia ini Tuhan, Engkau tolong, beri hikmat, marifat, kebijaksanaan dari Tuhan, agar dapat mengatasi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Tolong Tuhan pemerintahan bangsa dan negara kami, agar dapat membangun Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, Yes. bangsa yang sejahtera,
Dan kami juga mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar di Indonesia ini senantiasa menjadi bangsa yang saling menghormati satu dengan yang lain. Agar ada kebebasan beragama yang dilakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun warga negara yang memaksakan kehendaknya sendiri. Tetapi biarlah Tuhan, semua warga negara yang ada di Indonesia ini saling menghormati satu dengan yang lain. Sebagaimana negara menjamin untuk beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Biarlah Tuhan, agar semua warga negara yang ada di Indonesia ini beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Agar kami saling menghormati, saling menghargai, saling membangun satu dengan yang lain Tuhan. Karena kami semua adalah warga negara Indonesia yang ditempatkan oleh Tuhan ada di bangsa ini. Tuhan tolong kami dari latar belakang apapun, dari suku apapun, dari agama apapun, agar saling mendukung, saling bekerja, saling membangun untuk berkarya, bekerja bagi negara Indonesia ini. Jadikan kami Tuhan menjadi warga negara yang baik, warga negara yang patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Dan agar kami juga taat beribadah kepada Tuhan menurut kepercayaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau tolong bangsa kami Tuhan. Engkau tolong pemerintah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, agar kami beribadah kepada Tuhan, agar kami melakukan firman-Mu seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Jadikan kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita siap menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan kepada gerejanya dapat saudara transfer ke nomor rekening 5660452585 atas nama GBI Grace Pool. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap bersyukur, dan kita terus percaya kepada Tuhan. Amin. Ini kita buat